Nah, adik-adik, gambar yang sedang adik-adik amati ini merupakan preparat awetan dari jaringan epitel, di mana kita tahu tadi jaringan epitel memiliki terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, ada yang sebagai kelenjar dan juga sebagai penutup. Nah, ini merupakan epitel yang fungsinya sebagai penutup, di mana ada tiga ya bentuknya, ada yang pipih, kubus, dan silindris. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya adalah silindris. Yang adik-adik amati ini merupakan epitel yang terdapat pada dinding usus. Nah, selain fungsinya sebagai pelindung dan penutup, dia juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai absorpsi, di mana absorpsi ini artinya adalah penyerapan. Kita tahu juga ya, kalau di usus itu terjadi peristiwa penyerapan sari-sari makanan. Nah, maka epitel inilah yang berperan salah satunya untuk menyerap sari-sari makanan tersebut. Untuk yang kedua, itu kita bahas mengenai jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini memiliki fungsi untuk mengikat ataupun penghubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat ini terbagi menjadi dua, ada yang jaringan pengikat biasa dan ada jaringan dengan pengikat dengan sifat khusus. Contohnya apa jaringan pengikat dengan sifat khusus? Ada osteon, yaitu tulang keras, ada cartilago, tulang rawan, kemudian ada jaringan darah, dan ada jaringan limfa. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mengamati preparat dari jaringan ikat, di mana jaringan ikat tadi terbagi atas 4 ya, ada jaringan tulang rawan atau cartilago, kemudian ada osteon atau tulang keras, ada jaringan darah, dan ada jaringan limfa. Nah, yang sedang adik-adik lihat di sini adalah jaringan cartilago. Cartilago terbagi atas 3, yaitu cartilago hialin, fibrosa, dan elastis. Nah, yang sedang adik-adik amati ini merupakan cartilago hialin, di mana dia terdiri atas serabut kolagen yang halus dan warnanya itu putih kebiru-biruan dan tembus akan cahaya. Nah, adik-adik, jaringan ikat selanjutnya itu adalah jaringan darah, di mana jaringan darah ini terdiri atas substansi cair dan padat. Yang cairnya disebut plasma darah, sedangkan yang padatnya itu berupa sel-sel darah. Nah, dia ada 4, ada eritrosit, ada leukosit, trombosit, dan juga plasma darah. Yang sering kita amati ini merupakan eritrosit atau sel darah merah. Dia ini berfungsi sebagai pengangkut oksigen ya, dan karbon dioksida dari dalam darah. Bentuknya ini pipih, bikonkav, dan dia tidak memiliki inti sel. Jaringan yang ketiga itu adalah jaringan otot, di mana jaringan otot ini memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif pada kita, pada manusia dan juga hewan, dan juga sebagai penyimpan energi atau cadangan makanan. Nah, jaringan otot ini dibagi juga menjadi 3, yaitu ada otot lurik, atau otot rangka, kemudian ada otot polos, dan yang terakhir ada otot jantung. Otot lurik itu letaknya di rangka tubuh. Kemudian kalau di otot polos, dia letaknya di bagian organ-organ dalam, sedangkan otot jantung itu posisi letaknya pada jantung. Nah, adik-adik, ini merupakan preparat awetan dari jaringan otot, yaitu otot polos atau smooth muscle. Di mana bisa kita lihat bentuk selnya itu seperti gelendong, di tengahnya besar dan di ujungnya runcing. Inti selnya itu satu, letaknya di tengah. Nah, kontraksinya ini lambat dan lama dan dia tidak mudah lelah dan dia tidak memiliki diskus interkalaris. Cara kerjanya involunter ya, atau di luar kehendak. Letaknya adalah di organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, pernafasan, kandung kemih, dan juga pembuluh limfa. Nah, masih dengan jaringan otot yang sering kita amati di sini adalah jaringan otot lurik, di mana otot lurik ini memiliki ciri-ciri bentuk selnya silindris atau serabut panjang, memiliki inti selnya banyak dan letaknya itu di tepi, kontraksinya cepat dan tidak teratur, juga dia mudah lelah, dan tidak memiliki diskus interkalaris. Cara kerjanya itu volunter atau di bawah kehendak, dan letaknya itu melekat pada rangka tubuh, dan juga seperti lidah, kelopak mata, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat kita bahas mengenai jaringan saraf. Nah, di mana jaringan saraf ini dia berfungsi sebagai respon perubahan lingkungan. Jaringan saraf ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada neuron sensorik, ada interneuron, dan juga ada neuron motorik. Kalau neuron sensorik itu dia adalah fungsinya adalah menyampaikan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron interneuron atau disebut di sini neuron asosiasi itu fungsinya adalah menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Nah, yang ketiga itu adalah neuron motorik, di mana neuron motorik ini menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Di mana efektor ini adalah sel-sel atau organ yang nantinya akan menghasilkan tanggapan. Nah, adik-adik, yang terakhir ini merupakan preparat awetan dari jaringan saraf, di mana jaringan saraf itu berfungsi sebagai respon perubahan lingkungan.
Bagian-bagiannya itu terdiri atas nukleus atau inti sel yang fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel, kemudian ada badan sel, kemudian ada dendrit. Dendrit ini fungsinya membawa impuls ke badan sel saraf, kemudian ada akson yang fungsinya itu membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Nah, akson ini dikelilingi oleh sel skuan, dan akson ini diselubungi oleh selaput neuro 5. Nah, sebelah dalam dari neuri 5 ini terdapat selubung mielin yang mengandung fosfolipid. Adapun bagian akson yang tidak ditutupi atau tidak diselubungi oleh mielin itu disebut dengan nodus Ranvier. Dan titik pertemuan antara ujung akson yang satu dengan ujung akson yang lain itu kita sebut dengan sinapsis.